Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah SMP Permata Hati kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik, di dalam video kali ini kita masih membahas bab 7, yaitu tentang garis dan sudut. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama yaitu sudut yang dibentuk oleh perputaran jarum jam. Jadi kita akan membuat sebuah sudut dari jarum jam. Kemudian cara memberi nama sudut, lalu menggambar dan mengukur sudut, lalu membagi sudut menjadi dua sama besar. Oke, ini yang akan kita pelajari di video kali ini. Baik, kita mulai saja ya materi kita kali ini. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada sebuah jam menunjukkan pukul 1.00 ya. Jarum panjangnya di 1 dan jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya ada di angka 1. Setiap 1 jam, jarum jam bergerak menunjukkan sudut 30 derajat. Ketika jarum jam ini bergerak ke angka 1, maka ini mendapatkan sudut 30 derajat. Menjadi sudut 30 derajat. Kemudian kalau bergerak 1, 30 derajat. Kalau bergerak lagi ke kedua, berarti 60 derajat. Kalau bergerak lagi ke ketiga seperti ini, berarti berapa derajat ini? 90 derajat. Karena 3 dikali 30 sama dengan 90 derajat. Ya, setiap pergerakan jam menunjukkan besar sudutnya 30 derajat. Kalau 3 kali bergerak, maka tinggal kita kalikan. 3 dikali 30 sama dengan 90 derajat. Oke. Jika 6 pukul 00. Nah, ini jika jarum jam bergerak 6 jam menunjukkan sudut 6 kali 30. Maka sudut tersebut adalah sudut lurus, yaitu 180 derajat. Kemudian jika jarum jam bergerak 1 putaran penuh menunjukkan sudut 12 kali 30, maka hasilnya 360 derajat. Jadi kalau jarum jamnya bergerak full 1 lingkaran penuh, maka dia sudutnya adalah 360 derajat. Seperti itu ya. Lanjut, sudut yang dibentuk oleh perputaran jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada jam 3.00. Pada pukul 3.00 jarum jam menunjukkan angka 3 dan jarum menit di angka 12. Nih, jarum jamnya di angka 3 ya, dan jarum menitnya di angka 12. Maka sudut yang terbentuk adalah 3 berbanding 12 putaran, atau 1/4 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 90 derajat. Jadi sudut yang terbentuk dari jam yang menunjukkan pukul 03.00 tersebut adalah 90 derajat. Ini ya, sudah dari bentuknya aja udah ketahuan ya, 90 derajat. Kita lanjut. Contoh kedua, dengan aturan jarum jam dan jarum menit, tentukan sudut yang berbentuk saat menunjukkan pukul 2:20 menit. Oke, ini ya, jam 2
jarum pendeknya di 2, kemudian jarum panjangnya di 4 karena 20 menit ya. 10, 20. Oke, jawab jam 2 jam 20 menit. 2 jam 20 menit dapat ditulis 20 per 60 sama dengan 21/3 jam. Kita perkecil ya. 20 per 60 kita perkecil jadi 21/3 jam. Karena setiap 1 jam bergerak 30 derajat, maka 21/3 dikali 30 derajat. Oke, ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7/3. Lalu kita hasilkan 30 dibagi 3 hasilnya 10. 10 kali 7 maka 70. Hasilnya 70 derajat untuk jarum jam. Nah, untuk jarum jam ya. Sudut jarum jam didapat 70 derajat. Oke, sekarang kita lihat jarum menitnya. Ya, jarum menitnya berapa derajat? Untuk jarum menit menunjukkan angka 4. Angka 4 ya. Maka 4 dikali 30 derajat karena satu putaran 1 jam bergerak 30 derajat ya. Kalau ada 4 kali bergerak maka dikali 4. 4 kali 30 sama dengan 120 derajat. Jadi jarum menitnya menunjukkan 120 derajat dan jarum jamnya menunjukkan 70 derajat. Maka 120 derajat dikurang 70 derajat, maka hasilnya adalah 50 derajat. Jadi sudut yang terbentuk dari jam yang menunjukkan 2/20 menit adalah 50 derajat. Oke, seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita harus menentukan sudut yang membentuk jarum jam. Setelah itu sudut yang membentuk dari jarum menit. Baik, kita lanjut ya. Kemudian cara memberi nama sudut. Contoh, sebutkan nama sudut pada gambar berikut. Di sini ada gambar A dan ada gambar B. Kita akan menamakan gambar sudut A dan gambar sudut B. Oke, yang pertama yang A dulu ya, dari A dulu. Ini ada sudut BAC. Nah, ini dia sudut BAC atau dinamakan juga sudut CAB. CAB boleh ya, atau juga dinamakan sudut A. Nah, ini ya cara penamaannya ya. Sudut BAC atau sudut CAB boleh, atau sudut A juga boleh. Lalu yang B-nya, sudut ADC. Sudut ADC atau sudut CDA. CDA atau juga sudut 1. Nah, sudut ini ya, sudut 1. Atau yang sebelahnya, sudut CDB, sudut BDC, sudut BDC atau sudut CDB, atau juga dinamakan sudut 2. Nah, ini ya untuk cara menamakan sebuah sudut. Oke, kita lanjut menggambar dan mengukur sudut. Untuk menggambar dan mengukur sudut, kita harus mempersiapkan sebuah busur. Busurnya harus disediakan dulu ya. Sudah ya, sudah ada busurnya masing-masing ya. Oke, jika sudah ada busurnya, baik kita akan menggambar sebuah sudut. Contoh, menggambar sudut ABC yang sudutnya 60 derajat dengan menggunakan busur derajat. Langkah pertama, buat suatu garis AB sebagai salah satu kakinya. Sudah kita buat garis AB. Kemudian langkah kedua, impitkan titik pusat busur ke salah satu ujung garis AB. Salah satu ujung garis AB ya. Karena di sini mintanya sudut ABC, berarti sudutnya di B, garis B ya. Berarti di garis B sini ya, di titik B ya. Kita himpitkan busurnya di titik B. Nah, ini dia. Lalu yang ketiga, tandailah suatu titik C segitiga garis AC melalui angka 60 derajat. Nah, di sudut 60 derajat kita buat titik. Ini ya. 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60. Nah, berarti di sini nih titiknya nih. Nah, kita buat titik. Setelah itu kita lepaskan busur, kemudian hubungkan titik C dengan titik A. Kita lepaskan busurnya. Setelah itu titik B kita hubungkan ke titik C. Kita buat garis. Nah, ini dia. Jadi ya. Maka terbentuklah sudut ABC dengan derajat 60 derajat. Maka jadilah sudut ABC yang besar sudutnya 60 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Langkah-langkahnya ya. Baik, lanjut. Setelah menggambar, kita akan mengukur sudut. Kali ini kita akan mengukur sudut ya. Ukurlah berapa derajat besar sudut ABC pada gambar berikut. Nah, di sini ada sudut CBA. Berapakah sudut CBA ini? Langkah pertama, himpitkan titik pusat busur dengan titik pusat B. Jadi busur kita himpitkan di sini ya, di titik B. Nah, ini busur, titik pusatnya dihimpitkan ke titik B. Oke, setelah benar-benar berhimpit, perhatikan angka yang dilalui garis AB. Angka yang dilalui garis A dan B. Oh, sini ya. 60 dan 70, 120 dan 110. Manakah yang kita pakai? 60 sama 70 atau 120 sama 110. Nah, karena mulainya dari sebelah kiri, maka hitung yang di bawah. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110 dengan 120. Sisi tengah ya, titik tengah antara 110 dan 120 adalah 115. Berarti sudut ABC ini adalah 115. Oke, jadi besar sudut ABC adalah 115 derajat. Sini paham ya? Kita lanjut membagi sudut menjadi dua sama besar. Kita buat sudut bagi ya. Perhatikan gambar berikut. Lukislah sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sudut ABC. Kita buat garis baginya. Ukur besar sudut yang terbentuk dari sudut ABC. Nah, sudut ABC ini berapa derajat sih? Kita cari ya besar sudutnya. Berarti besar sudutnya berada di 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat. Karena busur sudut ABC 60 derajat, maka garis baginya adalah 60 derajat dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Buat titik D di garis baginya yaitu 30 derajat. Kemudian hubungkan titik D dengan B. Kita cari titik D-nya ya di 30 derajat. 0, 10, 20, 30. Berarti titik D-nya berada di sini. Nah, sudah dapat titik D. Setelah itu hubungkan titik D dengan titik B. Oke. Maka jadilah garis bagi ABC-nya. Sehingga diperoleh sudut ABD sama dengan sudut CBD. Oke, paham sampai sini ya untuk mencari garis bagi. Baik, latihannya silakan dikerjakan di buku tugas, diberi nama kelas, tanggal, dan para orang tua, lalu kirim di classroom. Mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.